الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني نفسي بتقوى الله وإياكم فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang hakiki, yakni nikmat iman, Islam dan juga ihsan, yang mudah-mudahan tetap tertancap di hati kita masing-masing. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi perantara petunjuk dan agama yang benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat penglihatan, pendengaran dan hati ataupun rasa. Sekalipun ada mungkin saudara kita yang memiliki kekurangan, tidak memiliki penglihatan dan pendengaran, tapi boleh jadi itu adalah kebaikan buat dia baik di dunia maupun di akhirat. Dan biasanya orang-orang yang memiliki kekurangan adalah mereka yang akan hisabannya ringan. Hadirin rahimakumullah, salat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah bersama kita tingkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah. Mengapa kita harus bertakwa? Karena takwa merupakan mustika yang paling indah dalam menghiasi hidup dan kehidupan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisinya. Takwa juga merupakan ajimat penyelamat dari berbagai pesona godaan setan yang sesat dan menyesatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun." Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman selama mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takwa merupakan benteng yang paling kokoh dalam melawan pesona godaan hawa nafsu dan syaitan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina taqaw idza massatum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka digoda, dibayangi dengan pikiran-pikiran jahat dari setan, maka mereka segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melihat kesalahan-kesalahannya. Hadirin rahimakumullah, mulia dan hinanya suatu bangsa adalah tergantung pada ketakwaan dan keimanannya. Bahagia atau sengsaranya suatu negeri adalah tergantung pada keimanan dan ketakwaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sami wal ardh walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun." Dan sekiranya apabila penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna 'alaihim barakatin minas sami wal ardh, pasti kami buka keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Kemudian faqadnahum bima kanu yaksibun, mereka disiksa atas apa yang telah mereka perbuat. Ayat ini berkenaan dengan kaum-kaum nabi terdahulu yang ingkar dan mungkar kepada nabinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kaum Nabi Nuh alaihi salam.
Mereka kaum Nabi Nuh begitu ingkar, begitu dusta, sampai-sampai ketika Nabi Nuh berdakwah, umatnya itu menutupkan jari-jari ke telinganya, lalu menutupkan wajah dengan bajunya. Wa inni kullama da'awtuhum litakfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Tatkala aku, kata Nabi Nuh, berdakwah mengajak mereka agar Engkau ya Allah mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum, mereka masukkan jari mereka ke telinga mereka, kemudian nutupkan wajahnya dengan baju mereka. Mereka angkuh dan sombong. Kemudian kaum Nabi Hud, yakni kaum Ad, yang diadab dengan angin selama 7 hari 7 malam. Lalu kaum Samud, umat Nabi Soleh alaihi salam, ditimpa dengan gempa yang dahsyat, menghancurkan bangunan-bangunan mereka. Lalu kaum Nabi Lut dihujani dengan batu-batu dan tanah yang membara seperti api. Inilah ayat yang berkenaan terhadap adab yang menimpa kaum-kaum Nabi terdahulu yang mereka ingkar atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita buka kemungkaran umat Nabi Lut alaihi salam. Yang pertama adalah kemungkaran istrinya sendiri, yakni istrinya Nabi Lut alaihi salam, yang ingkar kepada suaminya, yang merupakan simbol dari kaum-kaum wanita yang tidak lagi setia kepada suaminya, yang tidak lagi bisa memberikan kepercayaan kepada suaminya. Yang kedua adalah kemungkaran berupa homoseks, free sex dan semen leven. Inilah yang kemudian dijadikan mereka menerima adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tradisi menyamun secara terang-terangan. Hadirin rahimakumullah, kebiasaan homoseks dan free sex ini telah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Idza dhahara zina wa riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim adaballah. Apabila telah tersebar zina dan juga riba di suatu daerah, maka seakan-akan dia telah menghalalkan diri mereka untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tradisi menyamun juga sudah terjadi di hari ini, yaitu adalah pencaplokan subsidi dan juga mencabut anggaran bagi sesama, merampas hak-hak orang lain secara paksa. Hadirin rahimakumullah, maka syarat yang paling utama adalah untuk mendirikan sebuah negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur dan juga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana strategi kita agar kita menjadi negara yang mendapatkan keberkahan dari Allah, menjadi negara baldatun thayyibatun rabbun ghafur, yaitu adalah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian masing-masing dan juga keluarga kalian dari siksa api neraka. Dari ayat ini ada 2 strategi yang mesti kita kedepankan, yakni adalah wiqayatun nafsi, menjaga diri kita masing-masing. Ada 3 hal yang perlu kita kedepankan, yakni adalah tazkiyatun nafsi, muraqabatun nafsi, dan jihadun nafsi. Kita mesti membersihkan jiwa-jiwa kita bersama. Kita mesti membersihkan hati dan pikiran kita. Kemudian kita harus muraqabatun nafsi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus jihadun nafsi, harus berjihad bersungguh-sungguh melawan nafsu, ego dan amarah. Yang kedua adalah wiqayatu ahli, yaitu menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Kemudian sahabat Umar radhiyallahu an berkata, naki anfusina wa kaifa bi ahlina. Kami mengerti cara menjaga diri kami, tapi bagaimana dengan cara menjaga keluarga kami dari siksa api neraka? Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, perintahkan apa yang diperintahkan kepadamu dan laranglah apa yang dilarang kepadamu. Kemudian Sayyidina Ali pun menjawab tentang pengertian wa ahlikum naro adalah dengan alimuhum wa adibuhum, dengan mengajarkan mereka dan memberikan pendidikan tentang akhlak yang mulia dan budi pekerti. Itulah menjaga keluarga dari siksa api neraka. Kemudian Abu Qatadah menerangkan juga dengan banyak kesimpulan. Yang pertama adalah memerintahkan keluarga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencegah keluarga dari kemaksiatan, mengatur mereka dengan perintah Allah, memerintahkan mereka dengan melaksanakan perintah Allah, membantu mereka untuk taat kepada Allah, dan menghentikan mereka ketika mereka berbuat kemaksiatan. Maka inilah perlunya seseorang sebagai seorang laki-laki terutama bisa menjaga keluarganya dari api neraka sehingga dia terbebas dari golongan yang namanya dayus.
Innal jannata haramun 'ala dayus. Sungguhnya surga diharamkan bagi dayus. Siapakah dayus? Adalah yukiru ahlah, yaitu orang yang membiarkan anak istrinya terbuka auratnya, membiarkan anak istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pentinglah posisi seorang ayah, seorang bapak yang menjadi pemimpin dalam keluarga, bisa membentuk keluarga yang harmoni dengan didasari dengan ilmu-ilmu agama. Ia tidak mampu dengan ilmu agama, maka ia titipkan kepada seorang ustaz, seorang kiai. Inilah penting. Karena seorang pemimpin adalah laki-laki yang akan ditanyakan kepemimpinan nanti di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, ada 3 orang yang akan diharamkan dari surga, yaitu yang pertama adalah mudminul khamri, pecandu minuman keras. Yang kedua adalah al-aq, yang durhaka kepada orang tuanya, dan yang ketiga aduyus tadi, yaitu orang yang membiarkan anak istri dalam kemaksiatan, dalam kemungkaran. Terakhir, ada 3 cara untuk mendidik anak kita supaya sesuai dengan aturan agama. Yang pertama adalah adibu auladakum ala salasi khisalin. Berilah pengajaran kepada anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Tanamkanlah cinta kepada Nabi Muhammad SAW kepada anak kita, sehingga jadikanlah Nabi Muhammad menjadi idola pertama dalam dada-dada anak kita. Yang kedua adalah wahubbi ahli baiti, mencintai keluarga Nabi, ahlul bait, para habib. Ini perlu kita dasari pada anak-anak kita agar mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan ajaran Islam dan mencintai para ahlul bait. Yang ketiga adalah wa qiraatul Quran. Ajari anak-anak kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, dengan pengamalan yang benar. Sehingga apabila tidak mampu, kita berkewajiban untuk mendekatkannya kepada yang mampu, yaitu kepada ustadz dan kepada kiai. Hadirin rahimakumullah, demikianlah strategi dan cara supaya kita memiliki negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang berkah dari langit dan dari bumi, dalam artian adalah hujan yang kemudian menumbuhkan pohon-pohon yang menjadi keberkahan rezeki buat kita. Barakallahu li wa lakum. Allahumma Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah fi ma'amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi qudusihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma irfa'na al ghala wal waba waz zalazila wal fitnan min ma dhara min habaqan an baladina hada Indonesia khassah wa ansar muslimina 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullaha li wa lakum.